Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau panen air lindi yang saya sudah simpan di ember ini. Dan bagaimana hasilnya kita lihat ya. Kita lihat hasil panennya. Nah, inilah hampir penuh air lindi yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya produksi, dan kita tuang sini ya. Oh, banyak banget. Oh, tumpah ternyata saudara. Ya, inilah hasilnya. Ini lumayan banyak dan juga nantinya bisa buat stok ya. Ya, inilah hasilnya. Lumayan banyak dan nanti kita akan gunakan untuk pupuk cair yang kita siram ke tanaman-tanaman yang ada di kebun ARM. Dan setelah kita panen, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya untuk air lindi ini bisa langsung kita gunakan, gunakan dengan campuran air. Perbandingannya 1:10 untuk air lindi ini dan kita aplikasikan ke tanaman kita. Atau bisa juga kita fermentasi lagi, dan lebih baik kita fermentasi selama 1 minggu kira-kira. Nah, cara fermentasinya ya kita simpan di kompan ini, atau juga kita bisa simpan di bekas air mineral ya. Kita simpan dulu ya. Oke, sepertinya ada bahan yang kurang, yaitu gayung. Ya, kita masukin. Jangan lupa disaring ya. Banyak ternyata. Hampir 1 kompan. Ya, selesai. Selanjutnya, air yang sudah kita masukkan ke kompan ini kita tutup ya. Kita fermentasi selama 1 minggu. 1 minggu. Ada yang nanya saudara. Dan jangan lupa di tiap harinya kita buka, tutupnya kita buka, karena nanti dia akan mengeluarkan gas. Jadi kita buka biar gak meledak ya. Sehari sekali lah buka, tadi angin-angin sebentar, masuk, tutup lagi. Jatuh ya. Inilah hasil panen saya, air lindi, dan juga bisa jadi stok nih buat tanaman-tanaman yang saya tanam di kebun Aku Rajin Menanam. Beres. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pembuatan ataupun proses pembuatan air lindi ini? Ini saya gunakan alat seadanya. Saya gunakan ember bekas cat dan saya tutup pakai plastik ini ya, diikat sama karet ban ini. Jadi saya menggunakan peralatan seadanya. Dan yang saya masukkan itu adalah ya, yang dimasukkan ke dalam ember ini adalah bekas-bekas atau limbah-limbah sayuran. Ya, kita absen satu persatu ya. Ini ada kacang buncis, dan buncis juga selain bisa dibuat sebagai bahan pupuk organik cair, ini juga bisa kita gunakan untuk selfie ya, buncis ya gitu ya. Ya itu. Yang kedua, ini ada wortel, ada terong ya, terong-terongan ya, terong. Ada timun, ada tomat. Ini apa? Pakcoy kayaknya nih. Ada pakcoy, ada ceriwis, ada kol, ada sawi putih, ada kacang panjang. Nah, ini kacang panjang. Ini kacang panjang ini juga bisa kita masukkan ke dalam ember ini. Nanti airnya ketika dia membusuk, airnya bisa kita tampung dan kita gunakan untuk pupuk cair. Dan perlu kita diketahui juga bahwa kacang panjang ini juga merupakan sayuran yang konsisten, karena dia namanya kacang panjang, dan kalaupun dipotong namanya tetap kacang panjang ya. Itu intermezzo aja. Timun, ada juga cabai nih. Cabai masih bagus ini mah. Nggak apa lah, kita masukin. Dan memang kebetulan tetangga saya jualan sayuran, jadi saya udah pesan ke dia kalau ada sampah-sampahnya langsung store ke saya gitu. Dan inilah hasil-hasilnya, dan sebagian ada di sana. Dan ini sebagai contoh saja.
Dan untuk selanjutnya, limbah-limbah ini mau dimasukkan langsung silakan. Tapi mungkin nanti kalau dimasukkan langsung akan menghambat pembusukan. Jadi biar cepat pembusukannya itu, makanya salah satunya bisa kita bantu dengan potong-potong. Dipotong-potong karena ukuran kecil pastinya lebih cepat mengurai. Kita potong-potong ya. Terutama ini juga. Oh, ini ada satu lagi nih. Saya nggak tahu namanya apa ini. Namanya kalau di saya sih ada yang bilang gamas, ada yang bilang walu. Tapi nggak tahu di daerah kalian apa. Ya. Pokoknya enak nih kalau direbus jadi lalap. Nah, ini kacang panjang nih. Kita potong, tetap aja namanya kacang panjang. Nggak berubah tuh jadi kacang pendek. Aduh. Ya, ini udah selesai. Langsung kita masukkan ke sini. Masukkan ke ember tadi. Kita masukkan. Nah, selanjutnya agar tidak bau busuk, ya, agar tidak bau busuk, saya menggunakan ini serutan kayu, jadi biar tidak terlalu bau. Simpan, ditaburkan di atasnya. Taburkan secukupnya aja. Oke. Semuanya aja lah. Kita taburkan, jadi biar tidak terlalu bau busuk. Dan selanjutnya kita siram sayuran tadi yang sudah kita masukkan ke ember itu dengan air cucian beras. Tapi ingat ya, cucian beras yang pertama. Dan jangan lupa ditambah air gula. Yang saya gunakan air gula merah, tapi ini airnya udah saya campurkan, udah saya aduk-aduk di sini, jadi udah menyampur. Oke, kita siramkan. Dan salah satu manfaat dari gula merah itu adalah sebagai makanan bakteri yang ada di dalam tabung ini, ya, di dalam ember ini. Jadi dia sebagai makanan. Jadi bakteri itu bisa, bakteri-bakteri yang baik itu bisa dapat asupan makanan dari gula merah tadi. Adapun cucian beras adalah fungsinya untuk menambah unsur hara, dan juga cucian beras itu mengandung vitamin B, sehingga proses pembusukan dan juga menghasilkan air lindi yang bagus dan berkualitas. Kita taburkan secukupnya saja hingga semuanya tersirami air cucian beras ini yang dicampur dengan air gula. Ya, kita cukupkan. Ya. Selanjutnya kita tutup lagi. Ya. Tutup. Ya, sudah rapi, sudah selesai. Dan selanjutnya kita simpan ini, ya kita tunggu saja sampai 2 minggu. Nanti juga airnya turun sendiri, baru setelah 2 minggu kita panen lagi. Tapi ini juga udah lumayan banyak, udah kita panen. Dan selanjutnya akan kita fermentasi sampai 1 minggu, sampai baunya itu pokoknya bau tape. Berarti kita udah berhasil tuh, udah bagus kalau udah bau tape dan siap untuk digunakan. Oke teman-teman semuanya, lalu apa manfaat dari air lindi ini? Yang pertama, air lindi ini karena bentuknya cair, karena ini adalah pupuk organik cair, jadi ketika kita siramkan ke tanaman, itu akan sangat mudah bagi akar untuk menyerap, karena bentuknya cair, bukan padat. Yang kedua, karena di dalam air lindi ini mengandung unsur-unsur yang sangat penting, jadi bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita. Dan manfaat lainnya bisa juga untuk menyuburkan tanah. Jadi bisa memperbaiki fisik tanah untuk tanaman-tanaman kita. Dan juga mungkin masih banyak manfaat yang lainnya. Silakan saja mungkin kita sharing ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan tahu manfaat dari air lindi, silakan komen. Dan kita berbagi ilmu ke teman-teman yang lainnya yang mungkin ingin mengetahui seputar manfaat dari air lindi dan juga bagaimana cara pembuatannya. Dan untuk pemakaiannya itu kira-kira 1:10. Misalnya 1 liter air lindi kita campur dengan 10 liter air bersih. Dan disiramkan ke tanaman sekitar 1 minggu sekali. Itu udah cukup. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya share pada pagi hari ini. Lumayan juga udah mulai panas. Jadi itulah salah satu cara pemanfaatan limbah dapur yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan air lindi. Jadi limbah-limbah dapur itu jangan sampai kita buang. Dan juga jangan lupa termasuk air cucian beras jangan dibuang. Bisa kita gunakan
untuk proses pembuatan air lindi, atau juga air beras ini bisa juga kita langsung aplikasikan ke tanaman. Jadi ketika ada air beras, langsung saja siramkan. Itu juga bagus untuk tanaman. Oke, terima kasih. Apabila kalian suka, silakan untuk like, share, and comment. Dan juga apabila ada kritik dan saran, langsung saja ditulis di kolom komentar untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Oke, terima kasih. Aku rajin menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.